Poin berikutnya adalah hal yang haram dalam syariat atau benda yang haram dalam syariat itu ada dua macam. Yang pertama adalah haram bendanya. Contohnya adalah bangkai, darah, babi, dan benda-benda najis yang lain. Perlu diketahui bahasanya bangkai itu dalam bahasa Arab artinya hewan yang mati dengan sendirinya. Sedangkan dalam syariat bangkai adalah benda yang hilang nyawanya tanpa sembelihan yang syar'i. Tanpa sembelihan yang syar'i itu boleh jadi tanpa sembelihan, berarti mati dengan sendirinya karena sakit atau yang lain, maka ini bangkai. Kemudian yang termasuk juga adalah binatang yang hilang nyawanya dengan sembelihan, namun sembelihan yang tidak syar'i, sembelihan yang tidak mengikuti aturan syariat. Aturan syariat yang ingin menyembelih itu harus memotong dua saluran darah di leher, kok nggak terpotong, maka ini statusnya apa? Bangkai. Sembelihan yang syar'i Nabi melarang menyembelih dengan kuku atau dengan tulang. Kalau ada orang menyembelih ayam pakai tulang yang ditajamkan misalnya, maka ini apa? Haram, bangkai, meskipun dia disembelih, Maka dari uraian tersebut maka kita lihat bahasanya pengertian bangkai dalam syariat itu lebih sempit atau lebih luas daripada pengertian bangkai dalam bahasa Arab. Lebih luas pengertian bangkai dalam syariat daripada pengertian bangkai dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab cuma binatang sakit dan mati dengan sendirinya, itu bangkai. Kalau dalam syariat lebih luas pengertian bangkai, karena bukan hanya yang mati dengan sendirinya, dimatikan oleh orang, disembelih oleh orang, itu boleh jadi meskipun disembelih namun statusnya tetap bangkai. Kemudian darah yang haram dalam syariat itu adalah darah yang memancar. Adapun darah yang ada di daging atau ada di leher, kemudian kalau digoreng itu nanti jadi warnanya apa? Hitam. Kalau leher ayam goreng, boleh jadi di lehernya masih ada darah, itu nanti kalau digoreng jadi ada hitam-hitam di lehernya. Maka itu adalah darah yang halal dimakan. Karena darah yang haram dimakan adalah darah yang memancar, yang ketika disembelih dan muncrat keluar, nah itu darah yang haram dimakan. Oleh karena itu maka boleh saja kita makan jeruan yang hakikatnya adalah isinya darah, semisal jantung isinya darah, limpa isinya darah, boleh dimakan karena dia adalah darah yang tidak memancar. Kemudian barang yang haram karena cara mendapatkannya, ada riba, ada judi, ada taruhan. Di sini tadi kita katakan judi dan taruhan. Maisir, judi di sini adalah terjemah dari maisir. Karena kita katakan judi dan taruhan seakan-akan beda. Judi dengan taruhan itu beda, karena kita katakan judi dan taruhan, maisir dan qimar.
Maka perlu diketahui bahasanya maisir itu ada dua macam. Maisir atau yang kita terjemahkan dengan judi itu ada dua macam. Yang pertama disebut dalam bahasa Arab maisir lahwi. Artinya adalah segala bentuk permainan dan hal yang melalaikan, meskipun tidak ada di dalamnya taruhan. Itu disebut maisir. Oleh karena itu para sahabat Nabi, di zaman sahabat Nabi sudah ada yang namanya catur. Karena catur itu asalnya dari India, kemudian dikenal, kemudian tersebar sampai ke Persia. Dan di masa para sahabat ada penaklukan Persia, kemudian sehingga para sahabat mengenal yang namanya catur dari Persia. Ini para sahabat Nabi menilai catur itu, menyebut catur dengan sebutan maisir aja. Disebut maisir aja, disebut judi, meskipun tidak ada taruhan, duit dan yang lainnya. Kenapa? Karena catur itu bagian dari maisir lahwi. Bagian dari maisir lahwi. Maisir lahwi itu semua permainan yang melalaikan, yang orang itu bisa asik melakukannya sehingga lupa banyak hal, lupa makan, lupa minum. Itu maisir. Itu maisir. Dan perlu diketahui bahasanya hukum asal uang yang didapatkan dari maisir, meskipun itu maisir lahwi, adalah haram. Maka itu termasuk, maka semua maisir haram. Dan uang yang didapatkan karena maisir adalah haram, meskipun tidak ada taruhan di dalamnya. Itu manakala maisirnya maisir lahwi. Maka ada orang yang tandingan catur, kemudian ada pihak ketiga, siapa yang menang nanti tak kasih duit, itu duit haram. Itu duit haram, karena ini adalah duit hasil maisir. Duit hasil maisir. Kemudian yang kedua, maisir qimar. Maisir qimar. Ya, judi dalam bentuk taruhan. Di sana ada untung-untungan. Maka ada orang yang modalnya 5.000, namun boleh jadi kalau menang dia dapat 100.000, kalau dia kalah 5.000-nya hilang. Maka itu maisir qimar. Ini pasok 5.000, kemudian diperebutkan. Maka itu maisir qimar. Kalau dia buntung, ya maka 5.000-nya hilang, dia rugi. Kalau untung bejo, ya dia dapat 5.000 kali sekian banyak. Orang yang lain gigit jari, dia yang huri-huri. Dan ini baik 5.000 yang pasokan 5.000 tadi kemudian diwujudkan uang, ditaruh di tengah kemudian bikin kalangan, atau 5.000 pasokan banyak orang tadi wujudnya nanti televisi, rice cooker, komputer, sepeda motor, dan gak bikin kalangan namun bikin sepeda gembira. Sama saja. Sepeda gembira itu kalau disederhanakan, orang itu pasok 100.000, atau 150.000. Nah, pasokan tadi kemudian belikan komputer, belikan lemari es, belikan kosker, terus kemudian dipajang di tengah. Nah, habis itu sebelum dikoprok, sebelum dikocok, kita naik sepeda dulu. Sebelum dikocok itu muter-muter dulu.
habis kesel muter-muter, itu kemudian baru bikin kalangan, ngocok siapa yang dapat. Maka itu judi. Maka itu judi kimar. Kita adalah judi kimar. Maka kalau orang itu menganggap itu tidak judi, itu adalah orang yang adalah sangat bodoh, karena berubah bentuknya sedikit saja nggak bisa menilai. Seperti orang sekolah bikin soal matematika, soalnya bentuk kayak gini bisa jawab, diubah dikit, dibelokkan dikit, jadi nggak bisa jawab. Itu nggak ada bedanya dengan judi model tradisional. Orang bilang kopok, orang bilang kalau di tempat saya di Lampung namanya kopok, ya, di pasar, judi di pasar. Nggak tahu kalau di sini namanya apa? Kotok. Itu nggak ada bedanya. Cuma kalau itu bentuknya itu duit ditaruh di tengah, kemudian dikocok. Nah kalau ini duitnya dibentukkan barang, mobil, bentukkan motor, lemari es. Kalau judi model konvensional, itu kemudian begitu duit kumpul langsung dikocok, siapa yang dapat. Nah kalau bentuk yang telah diperbarui, nah itu naik sepeda dulu atau gerak jalan dulu, baru kemudian ngocok siapa yang dapat hasil judi. Nah itu judi kimar, maisir kimar. Maka di sini tadi dikatakan di antara uang yang haram, ada uang yang haram karena maisir, itu maksudnya maisir lahwi, dan ada yang haram karena qimar, yaitu maksudnya maisir qimar. Maisir dalam bentuk judi, dalam bentuk taruhan, dan ada judi dalam bentuk semua hal yang melalaikan, semua bentuk permainan yang melalaikan. Atau boleh jadi orang itu mendapatkan harta yang haram karena cara mendapatkan berupa ihtikar, karena nimbun barang, karena nipu, dan berbagai bentuk kejahatan yang lain yang isinya adalah menzalimi orang lain dan memakan harta orang dengan cara yang tidak benar. Dari dua benda yang haram ini atau barang yang haram ini, kalau benda-benda bentuk yang pertama itu pada dasarnya orang itu udah jijik. Pada dasarnya orang itu jijik, suruh makan darah, suruh makan bangkai, suruh makan najis, minum air seni, suruh makan sosis tai. Karena kabarnya di Jepang itu tai itu jadikan sosis, tai manusia itu diolah jadi sosis tai. Itu kreativitas orang kafir yang tidak kenal halal haram. Itu sosis tai di Jepang, nggak tahu udah diimpor sampai Indonesia apa belum. Maka itu adalah satu hal yang pada dasarnya menjijikan orang. Orang itu kalau masih normal, jijik. Maka berbagai hal yang diharamkan oleh syariat, dan itu adalah sesuatu hal yang menjijikkan jiwa manusia masih normal, maka biasanya syariat tidak memberikan hukuman khusus. Karena syariat merasa cukup dengan fitrah manusia. Syariat cukup dengan fitrah manusia. Manusia normal akan melakukannya. Ada pun barang yang haram jenis yang kedua, itu disukai oleh orang.
Oleh karena itu maka syariat memberikan ancaman keras, memberikan ancaman keras yang menakut-nakuti tentang dosa dan bahaya barang yang haram jenis yang kedua. Maka kalau tentang riba, maka ada ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Tapi kalau makan tahi nggak ada hadis nakut-nakuti. Makan tahi itu nggak ada, karena syariat merasa sudah cukup dengan fitrah manusia. Nggak ada hadis yang nakut-nakuti minum air seni, nggak ada. Karena syariat sudah merasa cukup dengan fitrah manusia. Kalau ini kamu itu masih normal, gak mungkin lah melakukan. Tapi masalah riba, ayatnya, hadisnya, gini. Makan tahi gak ada kayak gitu. Kenapa gak ada? Jawabannya karena syariat udah merasa cukup dengan fitrah manusia. Orang tidak perlu ditakut-takuti dengan demikian mengerikan. Cukup manusia dididik, diajari untuk kembali kepada fitrah yang sehat. Kalau manusia sudah diajak kembali kepada fitrah yang sehat dan punya fitrah yang sehat, maka otomatis tidak perlu harus ditakut-takuti dengan hal yang ngeri-ngeri. Hukumannya di akhirat gini atau hukuman di dunianya begini. Nah, berkaitan dengan barang yang haram karena bendanya, maka barang yang haram karena bendanya, maka itu haram untuk semua orang. Orang yang mendapatkannya ataupun orang yang mendapatkannya, orang yang punya bangkai, ataupun ketika bangkai ini diberikan kepada tetangganya, temannya, dan dia tahu ini bangkai, maka semuanya haram memakannya. Adapun barang yang haram karena cara mendapatkannya, maka ada dua macam. Macam yang pertama adalah cara mendapatkannya tersebut menggunakan transaksi yang dasarnya rela sama rela. Maka barang semacam ini atau harta semacam ini, uang dengan cara semacam ini, semacam contohnya riba, jual beli gharar, jual beli yang di sana ada ketidakjelasan, atau di sana ada unsur penipuan. Maka ini adalah cara-cara yang haram dengan ada padanya akad. Ada di sana akad jual beli, ada akad utang piutang. Yang ini semuanya adalah karena dasar rela sama rela. Maka barang semacam ini atau harta semacam ini haram bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Haram bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Maka rentenir haram baginya memakan riba. Dan termasuk rentenir perlu diketahui nasabah bank itu rentenir statusnya. Karena nabung itu statusnya adalah ngutangi bank. Maka lintah daratnya itu nasabah. Lintah daratnya itu nasabah. Bank itu korban nasabah. Itu korban nasabah. Banyak korban minta untuk dijadikan sebagai korban. Maka nasabah menabung itu bukan menabung, bukan titip barang, namun menabung itu hakikatnya adalah ngutangi bank. Itu realitanya. Kita ngasihkan uang pada bank dan bank memanfaatkannya semaunya, dan bank memberikan jaminan pokoknya duitmu utuh, bahkan tak tambahin. Apapun yang terjadi pada diri saya, kata bank, apapun yang terjadi pada diri saya, duitmu utuh wahai nasabah, bahkan tak tambahin sekian. Nasabah bank itu statusnya itu rentenir, lintah darah. Maka nasabah kok dapat hadiah dari bank berupa bunga atau permen atau
dapat sepeda motor atau yang lain, maka dia dapat makan, ngambil harta riba. Maka itu haram bagi si nasabah. Haram bagi si nasabah, karena dia mendapatkannya dengan cara haram, dengan cara transaksi riba. Namun, lalu bagaimanakah dengan orang yang mendapatkan harta tersebut namun melalui jalan yang halal? Ada seorang rentenir, dia dapat uang riba, dia ngutangi orang lain, kemudian dapat anakannya. Kemudian duit anakannya ini dia berikan kepada tetangganya, kepada temannya, dia hadiahkan atau dia berikan, dia sumbangkan. Gimanakah hukum duit riba tadi bagi si penerima sumbangan atau pemberian hadiah? Maka ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat tentangnya. Apakah tetap haram bagi orang yang menerima tadi, menerima dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan, karena transaksi dia dengan si rentenir hadiah, dan hadiah itu cara yang halal, sumbangan, dan sumbangan itu menyumbang orang itu transaksi yang halal. Maka ulama berselisih pendapat tentang statusnya untuk orang yang menerima dari orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram dan dia menerimanya dengan cara yang halal. Ulama berselisih pendapat apakah kesana tetap haram ataukah tidak. Kesimpulannya, ringkasnya pendapat yang kuat, statusnya adalah halal. Statusnya adalah halal. Ini adalah pendapat dua orang sahabat Nabi, sahabat Salman Al-Farisi dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu hari sahabat Ibnu Mas'ud didatangi oleh seseorang dan dia mengatakan, aku punya tetangga yang suka nganakke duit, dan sering kali tetangga kemudian kirim hadiah untukku, bolehkah aku menerima hadiahnya? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, boleh, terima saja. Laka ghunmuhu wa alaihi hurmuhu. Maka Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, untukmu enaknya, untuk dia dosanya. Untukmu enaknya karena dikasih, untuknya dosanya. Kemudian yang kedua adalah barang yang haram karena cara mendapatkannya, namun dia cara mendapatkannya adalah dengan kezaliman, murni kezaliman. Contohnya mencuri, merampok, merampas. Ini kezaliman, murni kezaliman, korupsi. Maka ini barang yang haram karena cara mendapatkannya, dan cara mendapatkannya adalah dengan kezaliman yang murni kezaliman. Maka barang ini haram untuk semua orang. Haram untuk semua orang. Maka barang hasil curian itu haram bagi si pencuri. Ketika pencuri ini kemudian memberikan barang curiannya, menghadiahkannya kepada tetangganya, kepada temannya, maka juga haram bagi si temannya ini untuk menggunakan barang tersebut yang dia tahu barang curian. Dia wajib bagi si temannya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Mengembalikannya kepada pemiliknya. Jadi haram bagi semua. Kemudian contoh-contoh jual beli yang diharamkan dalam ajaran Islam. Maka pada dasarnya Islam membolehkan segala hal yang mendatangkan kebaikan, keberkahan, manfaat, selama itu adalah manfaat yang mubah.
dan mengharamkan beberapa model jual beli karena di sana ada ketidakjelasan, ketidaktransparan, kurang transparan, tidak transparan, atau membahayakan, merugikan banyak orang, menimbulkan permusuhan, mengandung penipuan dan kebohongan, atau benda-benda tersebut adalah benda-benda yang merusak badan dan akal, atau transaksi-transaksi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama kaum muslimin. Maka di antara jual beli yang diharamkan oleh syariat, maka ada beberapa jual beli yang ada di masa jahiliyah, namun saya kira di tempat kita tidak ada. Ada semisal jual beli mulamasah, saling sentuhan. Semisal penjual mengatakan pada calon pembeli, kain manapun yang kau sentuh maka berarti kamu beli. Ngemek berarti tuku. Padahal belum lihat barangnya, belum ini ya entah bagus apa enggak, berkualitas enggak, pokoknya megang berarti beli. Maka kain manapun yang kau pegang maka berarti kau membelinya dengan harga 10, biasanya 10.000. Makanya ada jual beli yang fasid, jual beli yang tidak sah, karena di sana ada ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan barang yang dibeli. Ada nggak yang semodel dengan ini? Kalau yang saya tahu, pecah beli, pecah beli, memecahkan, nyenggol dan pecah, cuil, maka dia harus membelinya. Dan ini juga nggak benar. Ini juga aturan yang tidak benar. Buka kemasan biasanya. Buka bungkus maka beli. Ini satu hal yang hak pembeli untuk buka bungkus karena ingin tahu ini bagus ataukah tidak. Kalau itu buku maka ini halamannya utuh semua, apakah ada yang apa istilahnya kosong, putih dan semacam itu hak pembeli. Nah, wajib bagi penjual untuk memberi fasilitas untuk ini. Tidak boleh bikin aturan, buka kemasan, beli. Kemudian di antara jual beli yang Nabi haramkan, Nabi larang adalah jual beli najas. Najas adalah seorang yang pura-pura menawar dalam rangka untuk menaikkan harga dan dia tidak punya niat untuk membeli. Cuma dia nawar itu supaya memprovokasi penawar yang lain agar meningkatkan barang. Maka ada dua orang ya sedang tawar menawar, penjual dan calon pembeli. Maka tiba-tiba saya datang, dah kalau dia nggak mau harga 10.000 tak beli nih 15.000. 15.000 itu kemurahan padahal. Wah, barang ini bagus sekali. 15.000 itu murah. Maka padahal dia tidak berniat membeli, cuma niat semacam itu dengan tujuan boleh jadi untuk menjerumuskan pembeli, atau dengan tujuan menguntungkan penjual, atau cuma iseng. Maka semuanya adalah jual beli. Jadinya kemudian akhirnya si pembeli, si penawar pertama tadi kemudian menaikkan harga tawarannya, kemudian membeli. Maka jual beli yang terjadi semacam ini namanya najas. Dalam hadis Nabi, dalam bahasa hadis disebut jual beli najas. Maka jual beli ini hukumnya haram. Apa sebabnya? Karena itu mengandung unsur penipuan dan penjerumusan. Jadi ada unsur penipuan, maka ini dilarang. Maka dilarang, haram karena mengandung unsur penipuan. Namun
jual beli, namun perlu diketahui bahasanya jual beli lelang hukumnya boleh. Jual beli lelang bahasa Arabnya jual beli muzayyadah. Itu kalau lelangnya lelang naik, atau jual beli munaqashah. Kalau lelangnya lelang turun. Sebagian lelang turun kan. Tender proyek itu lelangnya bukan lelang naik, namun lelang turun. Maka itu satu adalah jual beli yang halal, yang sah dan boleh selama tidak mengandung unsur najas. Kalau jual beli lelangnya itu cuma bohong-bohongan, orang nawar itu tidak bermaksud untuk membeli, maka jadilah jual beli najas. Dan jika semua orang yang nawar itu tujuannya adalah minat untuk beli, maka itulah jual beli lelang. Sehingga apa beda jual beli najas dengan jual beli lelang? Adalah peserta yang mengikutinya. Jika semua peserta itu minat untuk beli, bermaksud untuk beli, maka ini jual beli lelang. Tapi kalau peserta itu tidak niat untuk beli, tidak niat untuk mengambil, dia cuma nawar, pura-pura atau sudah kong kali kong sebagaimana dalam banyak tender, itu sebenarnya sudah dipatok, yang dapat kamu namun ya lelang, kayaknya lelang. Maka ini juga bukan jual beli lelang. Maka kalau ada pihak-pihak yang ikut nawar, tujuannya cuma untuk tadi menaikkan harga dengan tujuan untuk menjuruskan pembeli atau untuk menguntungkan penjual, atau iseng, baik dia membuat kesepakatan dengan penjual ataupun tanpa kesepakatan dengan penjual, maka itu najas yang hukumnya haram. Kemudian di antara jual beli yang diharamkan dalam ajaran Islam adalah orang kota menjualkan barang milik orang desa. Itulah orang desa yang datang ke kota, yang dia tidak tahu harga di kota, dan datanglah orang kota yang menawarkan diri untuk jadi makelar. Dan saya jualkan, kamu nggak tahu harga, sini tak jualkan, saya tahu harga. Maka dijual dengan harga yang termahal di hari itu. Makanya adalah jual beli yang terlarang. Kenapa terlarang? Karena merugikan banyak orang dan menguntungkan segelintir orang. Kenapa kita katakan merugikan banyak orang dan dan menguntungkan sedikit orang? Kalau orang desa yang tidak tahu harga kota ini kemudian ke pasar membawa barangnya, maka boleh jadi barang itu telah dia lepas dengan harga yang murah. Dan karena dia merasa segini itu sudah untung besar. Kok ini kok dibeli 10.000, wah itu udah bagus sekali. Duit 10.000 tak bawa ke desa, saya sudah bisa beli ini dan itu. Ini saya untung besar. Padahal harga standar untuk barang tersebut di kota biasanya 20.000. 10.000 sudah lepas. Maka ketika orang desa ini datang ke pasar kemudian menjualnya berdasarkan pengetahuannya tentang harga barang ini di desa, di pelosoknya, maka ini menguntungkan banyak orang. Karena maka orang mendapatkan harga murah atau kemudian menyebabkan turunnya harga barang. Orang kemudian harga barang turun gara-gara kedatangan si orang desa ini dengan bawa barang yang banyak, yang dia lepas dengan harga yang sangat-sangat murah menurut ukuran orang kota, dan itu sangat-sangat menguntungkan bagi si orang desa. Maka ini maksud kenapa dilarangnya jual beli semacam ini.
Namun tidak termasuk dalam larangan. Kalau orang di kota pergi ke desa borong barang kemudian dijual, tidak termasuk larangan. Yang termasuk dalam larangan adalah menjualkan. Artinya tidak modal. Artinya seorang kota ini tidak modal. Dia cuma jadi mediator saja. Ini yang terlarang. Kalau orang itu kulaan ke desa dan ke kota tidak masalah. Atau dia dia beli barang orang desa yang mau datang ke kota kemudian dia jual, juga tidak masalah. Tapi yang dilarang oleh Nabi adalah saya jualkan ini tanpa modal. Modalnya cuma pengetahuan tentang bahasa kota. Dan yang terlarang itu jika manakala si orang kota itu menawarkan diri untuk jadi maklar kepada si orang desa. Di sini dikatakan walakin ja'a ilal badi wa talaba minhu ayyabi aw yashtari lahu fala ba'sa. Tetapi jika si orang desa itu kemudian nemui orang kota, tolong jualkan barang saya, hukumnya boleh. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu tidak masuk dalam jual beli najas, tidak termasuk dalam jual beli lelang. Namun masuk dalam membeli barang milik orang. Itu haram karena itu membeli barang milik orang. Karena bank bukan pemilik barang. Dan dia juga tidak mendapatkan mandat dari ini si pemilik barang untuk menjualkan barangnya. Maka ini masuk kemarin dalam poin pembahasan tentang jual beli. Itu adalah menjual barang. Syarat jual beli yang sah adalah dijual oleh penjual, oleh pemilik barang atau orang yang mendapatkan mandat dari pemilik barang. Karena status bank yang ketika terjadi kredit macet kemudian dia ngambil barang kreditan, itu statusnya dia dalam hukum Islam statusnya dia merampok. Statusnya dia merampok. Statusnya perampok. Dan perampok jual barangnya. Ini sama dengan tadi pencuri. Maka ketika siapa yang mendapatkannya dengan cara ada barang curian, kita beli, kita tahu ini barang curian, tidak halal kita pakai. Karena barang curian, rampokan itu adalah barang jenis kedua tadi yang saya sampaikan. Itu haram untuk semua orang. Haram untuk semua orang. Maka ini itu tidak termasuk dalam bab lelang, tidak termasuk bab najas, namun termasuk dalam bab membeli barang milik orang yang dijual oleh bukan pemiliknya, bukan pula orang yang mendapatkan mandat dari pemiliknya. Karena status bank mengambil barang yang kredit macet itu statusnya adalah merampok, merampas, mengambil paksa. Karena barang ini sudah milik si pembeli, milik si pembeli. Sebagaimana mungkin pernah kita sampaikan, bahasanya dalam ajaran Islam, ketika kita bahas tentang definisi jual beli, bahasanya barang itu sudah berpindah kepemilikan dengan semata-mata transaksi, kesepakatan, deal. Ketika deal oke, maka hak kepemilikan sudah berpindah, maka itu sudah milik orang lain. Nggak boleh kita ambil seenaknya, seakan-akan masih milik sendiri. Itu nggak boleh. Maka adapun masalah cicilan yang ini, maka itu masalah utang piutang. Barang sudah nggak masuk hitungan dalam hal ini, sudah lepas. Ini urusannya urusan orang yang menghutangi dan orang yang dihutangi. Gimana supaya dia bayar utangnya?
Adapun barang itu udah nggak masuk hitungan, udah nggak masuk pembahasan, udah selesai. Itu milik si pembeli. Ada yang lain? Mau menanyakan hukum pialan tenaga kerja. Hukum? Pialan tenaga kerja sejenis PJTKI. Ya. Ditanyakan apanya? Hukumnya. Sisinya yang mana? Yang sisi yang dipermasalahkan apanya? Itu kan untuk pemberangkatan pakai biaya. Hukum yang aku itu seperti apa itu? Kalau modelnya itu cuma jual jasa, ini jasa menghubungkan, ini, maka dia minta fee. Ini ada biaya untuk istilahnya menghubungkan. Dia minta ini minta sekian untuk tiket ini sekian, berarti dia nggak boleh ambil untung dari situ. Namun dia minta ini, fee untuk mediator sekian, ya, jual jasa, tidak masalah hukumnya. Cuma ya, yang bermasalah dari PJTKI itu adalah memberangkatkan perempuan tanpa mahram untuk kerja di luar negeri, ya, nggak ada siapa-siapa di sana, ya, yang kemudian akhirnya nanti kemudian dia diperkosa macam-macam, itu yang nanggung dosanya termasuk PJTKI. Itu PJTKI termasuk yang nanggung dosanya, karena tidak boleh perempuan pergi jauh tanpa suaminya, tanpa mahramnya, ya, maka yang bermasalah di sini. Kalau masalah jual jasanya tidak masalah. Bukan termasuk suaminya. Suaminya yang mana? Dalam artian kan kita membayar untuk sesuatu dari suatu rumah. Enggak termasuk suaminya, karena kita bayar karena dia yang punya jasa menghubungkan. Ada orang yang butuh tenaga, maka dia minta karena dia jual jasa menghubungkan ini, dia minta fee, maka tidak masalah. Malah yang bermasalah di masalah mengirim perempuan tanpa mahram, baik ke negeri Islam ataupun ke negeri kafir, ke Korea, apalagi ke Arab Saudi itu sudah dosa, apalagi ke Korea, ke Jepang, kayaknya lebih dosa lagi. Kecuali jika kemudian kalau memang di sana ada suap menyuap, maka itu permasalahan yang lain. Misalnya pemerintah melarang pengiriman tenaga kerja semacam ini ke sana, kemudian dia nyelundupkan atau kemudian nyuap orang imigrasi supaya lolos dan sebagainya, maka ini di sini ada suap menyuap, dan ini maka ini juga pelanggaran yang lain. Pada asalnya kalau nggak ada pelanggaran semacam itu, maka statusnya tidak masalah. Nggak masalah. Apa? Maisir Kimar? Nih? Pembelian barang yang ada hadiahnya, kalau hadiahnya hadiah langsung nggak masalah. Kalau hadiahnya hadiah langsung, maka tidak masalah. Kepada hakikatnya dia beli barang 5.000 dan dapat ini dan itu. Hakikatnya adalah dia beli dua barang. Disampaikan bahasanya setiap di bungkus ini ada ini, maka dia beli 2 barang. Dia langsung tidak masalah. Kemudian hadiah yang diundi, maka ini bisa bermasalah. Dia bisa menjadi maisir qimar dari beberapa sisi, dari beberapa pihak. Kalau yang pertama, jika penjual itu untuk acara undian dia menaikkan barang dari harga standar, kemudian selisih itulah yang dia ambil untuk beli hadiahnya, ya inilah yang kemudian direbutkan oleh orang, maka ini judi. Kemudian yang kedua,
adalah jika pihak penjual tidak menaikkan barang, tidak standar, harganya adalah standar, maka dari pihak si pembeli itu bisa berstatus judi, manakala maksud pokoknya adalah cari hadiah. Maka ini melihat niat. Dalam kasus ini melihat niat. Harganya standar. Maka dari sisi penjual, dia cuma mengurangi keuntungan. Harusnya untung sekian, dia kurangi untuk undian. Maka ini tidak masalah. Tapi dari si pembeli, dia bisa menjadi berstatus orang yang berjudi. Manakala dia beli barang tersebut maksud pokoknya adalah hadiah, maksud pokoknya adalah mimpi dapat rumah, itu maksud pokoknya. Barang itu cuma kamuflase karena ingin dapat kuponnya. Maka pada hakikatnya dia itu beli rumah, boleh jadi dia dapat, boleh jadi dia tidak dapat. Bukti kalau si pembeli ini statusnya adalah berjudi, manakala dia beli barang-barang yang tidak dia butuhkan, atau bahkan ya beli setelah beli itu dibuang. Di Saudi itu sampai demikian, karena orang itu kepingin undian. Itu kata saya jumpai ada orang ya beli barang, setelah dia beli barangnya itu dia buang di jalan karena yang diajar kupon. Maka ini adalah judi. Maka di sini pembeli berstatus sebagai orang yang berjudi. Gitu. Tapi kalau dia beli barang yang memang dia butuhkan, kemudian dari penjual dikasih kupon, ya, kemudian dia isi, kemudian dia masukkan tanpa kemudian jadi maksud pokok, maka tidak apa-apa. Niat dari penjualnya mungkin tidak mengetahui pendapat besar, tapi sebenarnya penarikan tidak benar. Banyak hal ya. Untuk yang dibeli mungkin harganya sama daripada di toko barang ya. Ya, ada balai yang sama, yang dekat itu tidak ada undian, yang jauh ada undiannya. Terus pilih yang jauh karena cari undiannya. Kan ini melihat niat. Kalau dari sisi pembeli ini melihat niat, ya, maka ya minimal itu dekat-dekat dengan judi lah. Ya. Minimal dekat-dekat dengan judi. Motivasi dia rela jauh uang bensin, ya. Karena di sana ada undian, dan harganya di sini ada yang dekat, ya, cuma ke samping, ke toko di samping misalnya, nggak ada, namun ditinggalkan karena nggak ada undian. Makanya ya, mengkhawatirkan dekat-dekat dengan judi minimal. Tentunya dia nggak salah. Ya. Yang lain? Ya. Itu yang ketika permainan yang nggak melalaikan, kayaknya misalkan campur tapi nggak melalai itu. Nggak ada catur yang lalai. Itu orang yang nggak bisa catur itu yang nggak lalai. Kalau orang yang pecatur betulan mesti lalai. Ya. Misalkan cuma sekedar permainan kan ada yang cuma sekedar permainan, terus ada permainan. Kalau sekarang kan banyak permainan kayak PS atau apa gitu, kayak tidak menyebabkan lalai atau dia merasa nggak lalai dengan dilakukan itu. Yang jadi tolak ukur realita bukan perasaan dia. Ya. Yang jadi tolak ukur realita dan bukan perasaan dia, dan yang jadi tolak ukur itu umumnya orang yang melakukannya. Nah, adapun cuma dia sendiri saja yang nggak lalai pada dia sendiri saja yang dia senang main catur, begitu azan langsung ke masjid. Nah, dia saja, yang lain enggak. Yang lain enggak. Itu nggak bisa jadi tolak ukur. Yang jadi tolak ukur realita, yang jadi tolak ukur banyak orang yang melakukannya,
Adapun 1-2 orang maka itu tidak teranggap ada. Kaidah dalam masalah ini wan nadir lahu malahu. Cuma 1-2 dianggap seperti tidak ada. Jenis permainan berarti. Ya. Ada jenis-jenis permainan yang memang enggak. Ya, semua permainan pada dasarnya melalaikan. Semua permainan pada dasarnya melalaikan. Maka semua uang yang didapatkan dari permainan pada dasarnya haram. Karena hukum dasar dari pada permainan adalah melalaikan. Nuker uang. Kita nuker uang sama tinta darah, cuma nuker uang saja. Nukernya pas Pak, misalnya 10.000 gitu. Hah? Nilainya sama Pak. Maksudnya? Enggak masalah. Enggak masalah. Dari 10.000 ya. Karena kan kalau lebaran itu kan di dekat sana BI jalan ke timur itu banyak orang yang menyodorkan uang baru. Kita dijual recehan misalnya 1.000-an, itu 10.000 belinya 12.000. 12.000 itu deret-deret di pinggir jalan sambil ngetongkan tangan ini. Dan itu kayaknya fenomena baru ya Pak ya. Kalau orang Jogja kayaknya setahu saya ini baru fenomena baru. Nggak tahu tahun-tahun sebelumnya, saya baru lihat tahun ini. Setahu saya ini fenomena baru di Jogja. Kalau di Jakarta udah lama seperti itu. Nah kalau itu riba. Karena tukang nukar uang boleh kalau sejenis rupiah sama rupiah, namun harus sama. Maka dia cuma boleh transaksi sosial, bantu orang saja. Tidak boleh cari keuntungan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.